19 Desember 2023 lalu, Hakim Tunggal Imelda Herawati telah menolak gugatan pra-peradilan Firly Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menilai dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 24 November 2023 lalu kabur alias tidak jelas. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil. Namun rupanya, Firly Bahuri tak gentar melawan penetapan status tersangka terhadap dirinya. 22 Januari tahun ini, Firly kembali melayangkan gugatan terhadap Direskrimsus Polda Metro Jaya. Namun akhirnya, gugatan tersebut dicabut pada 30 Januari 2024. Sebelumnya, 24 November 2023, Firly melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap Kapolda Metro Jaya. Menyikapi desakan penahanan Firly Bahuri, Karopenmas Polri menjamin penyidikan masih terus berlangsung. Pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan tersangka saudara FB, tentu proses ini terus simultan berkesinambungan dan juga di backup sejak awal sampai dengan saat ini oleh Direktorat Bareskrim Polri. Ya. Proses ini masih dalam pemenuhan P19 dan tentunya secara simultan berkesinambungan proses ini masih dilakukan kelengkapan dan selalu kita koordinasikan dengan jaksa penuntut umum. Terjeratnya Firly dalam dugaan pemerasan dan gratifikasi jelas menjadi epicentrum perhatian publik. Sebab orang nomor 1 di Komisi Pemberantasan Korupsi nyatanya justru diduga bermain mata dengan pihak yang berperkara korupsi. Penanganan kasus ini agar cepat selesai dibawa ke persidangan menentukan siapa yang bersalah. Karena kasus ini nggak berdiri sendiri, ada kasus SYL juga, gitu ya. Lalu dia sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, di balik pemerasannya ada juga tadi pasal 12B gratifikasinya. Jadi ini kasus yang sistemik dan struktural. Perlu paham bahwa kejahatan yang dilakukan Firly ini sangat berbahaya. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Karena ini adalah kejahatan yang kita paham bersama bahwa yang dikenakan adalah pasal pemerasan. Pasal pemerasan kalau di dalam Undang-Undang KPK ini termasuk salah satu jenis kejahatan korupsi yang paling tinggi levelnya, paling sadis. Ya, oleh karena itu tersangkanya tidak boleh dibiarkan berkeliaran di luar karena bisa menimbulkan dampak-dampak sosial. Firly harus ditahan. Kenapa harus ditahan? Agar supaya masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Karena konsekuensinya kalau Firly tidak ditahan, maka masyarakat akan punya kepercayaan yang kurang terhadap penegakan hukum. Mereka melihat kalau masyarakat biasa yang disidik oleh kepolisian itu cepat-cepat ditahan. Tapi kalau Firly Bahuri, dia mantan ketua KPK, itu diberikan privilege, keistimewaan sehingga beliau tidak dilakukan penahanan. Ini bisa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap law enforcement, terhadap penegakan hukum. Celakanya, diduga tidak hanya Firly seorang yang bermain mata dalam penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Kini, Dewan Etik KPK juga sedang menangani laporan dugaan pelanggaran etik 2 pimpinan KPK. Komisioner Nurul Gufron dan Alexander Marwata diduga telah menggunakan pengaruhnya dan berkomunikasi dengan mantan Sekjen Kementan yang kini sudah berstatus terdakwa. Terkait laporan tersebut, mantan Menteri Pertanian dan petinggi Kementan juga sudah diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK awal Januari lalu. Kita tentunya berharap perkara-perkara lain yang terkait yang itu dilakukan di KPK bisa diusut juga. Tentunya kita semua tidak suka dan kita marah ketika praktek korupsi dilakukannya di KPK. Bayangkan lembaga yang memberantas korupsi kemudian justru malah berbuat korupsi.
Dan terkait dengan perkara lain terkait Firly Bahuri ini, saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan, bagaimana bisa menuntaskan perkara-perkara yang lain. Dan tentu dengan ini dituntaskan, ini bisa menjadi deterrent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi. Jangan sampai terus kemudian malah justru berbuat korupsi. Tentunya dengan begitu, orang-orang yang berpotensi masih bisa berbuat perilaku yang sama, itu takut dan tidak berani berbuat. Komisi Pemberantasan Korupsi terus diterpa isu tak sedap. Pelanggaran demi pelanggaran insan KPK terus menyeruak hingga meruntuhkan kepercayaan publik. KPK yang digadang-gadang menjadi mercusuar pemberantasan korupsi di negeri ini, kini citranya jatuh ke titik nadir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.